Halo teman-teman Salsabil, perkenalkan nama aku Sultan Zaki Ralina, mahasiswa vokasi akuntansi angkatan 2021. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai demokratisasi. Kita mulai. Yang pertama sebelum kita mendalami apa itu sebelum kita mendalami mengenai demokratisasi, kita perlu mengetahui apa itu demokratisasi. Demokratisasi merupakan sebuah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau ikut serta dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat maupun negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan kepada setiap warga negara. Lalu mengapa demokratisasi itu penting? Demokratisasi itu penting karena ini merupakan jalan keluar dari sebuah tatanan yang bersifat otoritarisme. Karena demokratisasi mengembalikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, budaya, dan ekonomi. Untuk menuju pemerintahan yang berdemokrasi, proses demokratisasi harus dilakukan. Dan dalam proses tersebut ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah partisipasi efektif, yaitu sebelum melakukan suatu kebijakan dipergunakan oleh negara atau asosiasi, semua anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif supaya pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lain sebagaimana semestinya kebijakan tersebut dimuat. Kemudian ada persamaan suara, yaitu jika suatu keputusan mengenai kebijakan dibuat, maka setiap anggota haruslah memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan semua suara harus dihitung sama. Selanjutnya, ada pemahaman yang jelas. Maksudnya pemahaman yang jelas, yaitu dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota haruslah memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari tentang kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. Kemudian, ada pengawasan agenda, yaitu setiap anggota haruslah memiliki kesempatan eksklusif untuk memberikan keputusan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas di dalam agenda. Dan terakhir, ada pencakupan orang dewasa, yang dimana artinya adalah semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap semestinya mempunyai hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria sebelumnya. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari demokratisasi? Ada 8 ciri-ciri dari demokratisasi. Yang pertama adalah partisipasi. Setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah selalu melibatkan keikutsertaan anggota masyarakat. Jika suatu negara telah menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, wajib suatu negara melibatkan rakyat dalam segala aspek keputusan tentang kenegaraan. Keikutsertaan anggota masyarakat itu sangat penting dalam rangka membangun demokrasi negara. Mengapa? Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, sebuah negara tidak akan mampu menjalankan demokrasi dengan baik. Dengan kata lain, negara belum bisa disebut sebagai negara demokrasi. Selanjutnya, ada tanggapan pemerintah. Tanggapan pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat itu harus mampu menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak jarang bermunculan aspirasi-aspirasi dari berbagai macam masyarakat, dari berbagai kalangan, kalangan atas, kalangan menengah, ataupun kalangan bawah. Dalam hal itu, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat-masyarakat tersebut. Selanjutnya, dapat dipertanggungjawabkan. Sistem politik demokrasi itu mewajibkan suatu negara untuk mempunyai kebijakan-kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah harus transparan.
Kebijakan yang transparan itulah kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, maka rakyat harus ketat dalam menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah. Lalu ada terbuka pada keanekaragaman anggotanya. Sebagai negara penganut sistem politik demokrasi, kita harus mampu menerapkan keterbukaan pemerintah terhadap berbagai macam perbedaan masyarakatnya, seperti perbedaan pendapat, perbedaan budaya, suku, ras, warna kulit, dan agama. Jika pemerintah tidak mampu melakukan hal tersebut, proses demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada bertumpu pada hukum. Negara yang menganut sistem politik demokrasi harus menegakkan hukum di atas segalanya. Keadilan di negara demokrasi harus benar-benar ditegakkan. Jika keadilan di negara tersebut belum mampu ditegakkan seadil-adilnya, negara tersebut belum bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Pada era yang sekarang ini, misalnya saja di negara kita, demokrasi belum mampu sepenuhnya dilakukan. Karena hukum di negara kita belum bisa ditegakkan setegak-tegaknya. Hukum kita masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum sebagai salah satu bentuk demokratisasi, yaitu adanya sidang di pengadilan terhadap pihak yang bersengketa. Dalam pengadilan, diharapkan pihak yang lemah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bila terjadi konflik dengan pihak lawan yang lebih kuat. Penegakan hukum atau supremasi hukum menjadi penting dalam upaya menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada ciri transparan. Apa yang dimaksud dengan transparan? Dalam proses demokrasi yang aktif dalam suatu negara, dibutuhkan keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dari pihak pemerintah, sehingga masyarakat pun dapat mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan roda demokrasi yang benar-benar bersih dan transparan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran aktif untuk senantiasa mengawasi kinerja pemerintah. Lalu, ada bertumpu pada konsensus. Apa yang dimaksud dengan bertumpu pada konsensus? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu pengertian konsensus. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau antar individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Menurut pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang sangat berkaitan dengan kepentingan bersama pula. Konsensus berproses bahwa segala masalah harus dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Dan ciri yang terakhir adalah efisien, efektif, stabil, dan bersih. Apa artinya? Efisien berarti menjalankan segala kegiatan perpolitikan dengan sesuai dan tidak menyia-nyiakan waktu. Efektif artinya dapat membawa hasil yang berguna atau bermanfaat. Stabil artinya tidak dapat digoyahkan oleh keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Dan bersih artinya tidak ada praktek korupsi dalam menjalankan pemerintahan. Sekian saja materi kali ini mengenai demokratisasi. Semoga teman-teman semua dapat mengambil intisari dari penyampaian materi ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.